Ternyata setelah saya gali terus informasi, di sini adalah tempat orang ingin mendapatkan atau hajatnya berhasil melakukan praktik pesugihan yang dipimpin Nyi atau Nyai Ronggeng. Ada orang di luar negeri, ya Eropa juga, dia tiba-tiba tertarik dengan niat untuk melakukan pengobatan saudaranya. Saya video call sama dia, saya jelasin, ini kategorinya voodoo Mang. Kan voodoo itu kan banyak. Nah ini voodoo Irish atau Irlandia. Minyak happy ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang mantep ini. Pakai syuting jurnal. Pertama kali itu kalau nggak salah Farul yang ngolesin itu. Katanya dia ngeliat ada kuntilanak baju merah itu turun. Saya nggak ada niat untuk merusak bisnis dia ya, cuma penasaran aja kok sampai sebegitunya aroma itu. Sampai akhirnya saya lihat aroma berasal dari pocong itu. Jadi pocong aroma. Pengunjung lari itu karena pocongnya hilang. Jadi kayak yang ngebalik, tadinya rame banget, jadi ngebalik dia bikin orang tuh jangan masuk. Sampai saat ini masih dagang nggak kabar-kabarnya? Di satu kampung yang sepi penghuni nan kelam, konon warganya menjadi korban ritual pesugihan. Ritual yang memunculkan sosok dari dunia hampa, yang menyeret warga menuju ke alam berbeda. Dari garis batin ia mencari petunjuk dalam diri untuk menangani pemutusan pesugihan lintas negeri. Sebuah perjalanan spiritual antar negara ini pernah dialami oleh Kang Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan apa kabar sobat Malam Mencekam yang ada di rumah, yang masih ada di jalan juga ya. Mudah-mudahan semua sehat, semua rezekinya berlimpah ya, urusannya lancar. Nah sobat, hari ini istimewa. Ada seorang yang datang jauh-jauh dari Bandung, padahal kita di Bandung juga ya. Datangnya ke sini malah jauh gitu. Iya. Namanya Kang Jeffrey. Apa kabar Kang Jeffrey? Tepuk tangan dulu. Kang Jeffrey. Biasanya nggak tepuk tangan tuh. Jarang-jarang di MM ada tepuk ya. Nah gitu. Kayak ulang tahun nih. Biasanya saya tuh, ini tepuk tangan. Dan warga Jurnalisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mang E. Mang E gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah lama banget gak ketemu kita Bang. Lama ya, ada 6.002 tahun lah ya. Iya. Lama kita. Berapa purnama? Highlander itu. Kang Jeffrey adalah seorang anggota dari tim Jurnalisa ya. Yang belum tahu Jurnalisa sungguh terlalu. Boleh nonton videonya Jurnalisa, pasti ada Kang Jeffrey di sana. Kalau kemarin ada Kang Angga ya yang Kang sudah Angga, hampir. Betul. Yang sudah mampir di Malam Mencekam. Sekarang ada Kang Jeffrey. Beliau mau cerita tentang yang halus-halus. Tentang mistis, tentang mengobati, dan pokoknya sepak terjang di dunia mistis ya. Insya Allah. Kang Jeffrey, sekarang selain di Jurnalisa, kesibukannya apa nih? Selain di Jurnalisa, hari-hari saya biasanya terapi, pengobatan lah seperti itu. Terus ada ruatan-ruatan juga, pembersihan usaha, tempat usaha, pabrik, tempat wisata, terus gedung-gedung. Terus backup spiritual untuk beberapa perusahaan juga. Itu backup perusahaan untuk hal apa? Jadi beberapa perusahaan itu ownernya mempercayai bahwa kita tuh nggak hanya selalu berbicara logika dalam bisnis. Kita harus memasukkan unsur yang non-logik juga. Nah karena beberapa owner mengalami sendiri ketika dia kena sihir, kena santet, perusahaannya jadi nggak jalan, perusahaan jadi seperti tertutup dan segala macam. Itu pasti terjadi atau jarang terjadi? Banyak terjadi. Mayoritas berarti Kalau ya? pasti belum tentu, tapi banyak terjadi di masyarakat. Persaingan usaha. Baik itu kompetitor maupun dia ada masalah personal isu sendirilah seperti itu. Luar biasa. Apalagi tukang dagang ya, orang-orang dagang. Profesi kayak lawyer, profesi artis. Ada beberapa perusahaan yang di bidang pengadaan barang dan jasa. Terus perusahaan di bidang otomotif. Pakai juga ya? Jualan itu seperti itu. Nah, hari ini Kang Jeffrey punya kisah pengalaman kehidupannya
Dari mulai belum bisa sampai bisa, kemudian bahkan mengobati dari jarak jauh ya. Sampai katanya pemutusan pesugihan ya, orang yang melakukan pesugihan diputus oleh Kang Jeffrey. Betul ya itu? Betul. Nanti ceritain ya. Oh, Seru boleh. nih kayaknya. Nah, sebelum mulai Kang Jeffrey, ini kita guyonan dulu nih. Di studio ini kan. Kerasa apa nih? Ada yang aneh nggak? Kalau di studio sebenarnya nggak terlalu dia menetap ya sosok ini. Ada aja tapi. Ya, tapi di tangga, Tengah naik gini. ya di tangga itu kerasa banget. Di tangga sama di tempat tadi saya duduk di bawah tadi karpet lesehan itu. Di dekat pintu berarti ini ya? Ya, belah kanan. Nah, di dekat pintu itu ada. Terus di mobil di parkiran itu ada. Garasi. Di garasi. Jadi saya pikir ya tempat yang memang biasa dipakai untuk membahas hal-hal yang horor, secara tidak langsung akan memanggil energi itu untuk datang. Karena kita membicarakan mereka. Nah, mereka tuh paling senang dibicarakan. Akhirnya mereka menempati tempat-tempat yang menurut dia itu cocok untuk mereka. Tapi yang paling kerasa banget sama saya itu di tangga. Ini sosoknya perempuan. Cuman gimana ya? Saya kasih tahu ya ilustrasinya ya. Dia itu badannya seperti ini, Pak. Bongkong. Kepalanya tuh leher menjulur seperti onta. Panjang. Setahu saya sosok-sosok seperti ini itu tidak hadir dengan sendirinya. Tapi ada sesuatu yang mengantar dia sampai sini. Setahu saya, wallahu alam, akan kencang energinya ketika sudah peralihan antara sore gitu. ya, apalagi kalau lagi lembayung tuh, itu kencang banget seperti itu. Wujudnya memang kayak kunti, cuman badannya agak beda. Tugasnya? Ini saya nggak terlalu ikut mau dalam media ngapain gitu ya. Tapi kalau misalnya Mang mau, saya panggil ke sini, kita ngobrol bisa. Oke, yang ginian cerita yang harusnya nggak dibuka bisa ditonton di BTS ya, Behind the Scene bersama Mbak Bila. Ini ganggu sih sebenarnya. Oh gitu. Ini ganggu dan kalau saya lihat dia bukan dari dihadirkan, maksudnya dia muncul sendiri atau tinggal, bukan, dia dibawa oleh seseorang. Ditinggalkan di situ gitu. Tinggal di sini. Oke. Baik sobat, siapkan peralatan perangnya untuk nonton kisah-kisah dari Kang Jeffrey ya. Ini kurang lebih 1 jam lebih lah nih. Siap-siap, yang suka ngerokok siap-siap rokok, yang suka cemilan jangan lupa nyemil ya. Nah itu. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Kang Jeffrey. Nah, jadi begini Mang E. Jadi kurang lebih tahun 2022 ini kejadiannya. Saya punya pengalaman bisa dibilang mistis lah ya. Dan tapi sekaligus pengalaman yang berharga bagi saya. Karena bisa dibilang saya termasuk sedikit orang yang bisa ke sana. Jadi ceritanya, saya tuh lagi nyari tempat untuk lokasi syuting jurnalisa. Jadi saya ke Limbangan, suatu daerah lah di sana. Saya ke Limbangan itu, kemudian saya ketemu sama satu orang yang merupakan katanya sih saksi hidup lah terkait tempat itu. Saking penasarannya, saya tentuin harinya karena dia ada beberapa hari pantangan. Kalau nggak salah itu Senin atau Selasa gitu. Terus saya ke sana di hari Rabu. Ketika sampai di hari Rabu itu, saya nyampe ya sekitar jam 10 lah, 10 pagi. Ke rumah,
orang tersebut, mungkin kalau bahasa ini kuncen ya, bahasa sekarang ini ya kuncen. Pas saya ke sana, saya di rumahnya santai, ngobrol seperti itu. Dia ceritain itu, kamu kalau mau ke tempat ini harus ada persiapan. Pertama, niat yang benar-benar, jangan sampai ada perasaan ingin mengganggu, mengambil benda-benda sesuatu yang memang bukan haknya kamu. Terus menantang atau bertingkah sombong lah di sana. Enggak mang, dia bilang. Saya manggil mang aja ya. Enggak mang, enggak sama sekali. Saya kesana hanya pengen tahu cerita tempat itu. Jadi itu satu lokasi di tengah sawah. Iya, sawah luas. Di tengah-tengah itu ada hutan bambu. Full gitu hutan bambu, tapi tinggi-tinggi mang. Akses ke sana tuh kurang lebih sekitar 2-3 kiloan lah kalau jalan kaki. Akhirnya saya jalan kaki. Setelah ngobrol panjang, kita ke sana habis asar. Lalu saya ke sana jalan kaki ke lokasi, ditemenin sama beliau. Sepanjang perjalanan itu kita ngelewatin jalan setapak. Ya, sawah, kiri kanan ada aliran sungai sedikit, terus sawah lagi. Sepanjang perjalanan dia cerita, Kang Jeff, tempat ini itu sebenarnya sangat sensitif dan tabu bagi masyarakat sekitar. Karena ini pernah terjadi suatu peristiwa di mana wilayah atau kampung itu hilang dalam satu malam. Hilang, benar-benar hilang. Jadi tidak ada pondasi bangunan rumahnya, nggak ada. Sampai hewan-hewan peliharaan, ayam, bebek, segala itu hilang semuanya. Di tahun berapa hilangnya? Nah, informasi yang saya dapatkan itu zaman kerusuhan gerombolan tahun 70, 60, kurang lebih sekitar 60-an lah kalau salah itu. Dulu itu dia masih kecil, masih sering nganter ibunya itu kayak seperti bawa kayak saya kurang tahu ya, kayak cangkul perangkap apa lah. Dia ngelewatin wilayah itu karena rumahnya itu di kampung belakang. Jadi kalau dia mau ke sawah pagi-pagi ngelewatin desa itu. Itu nggak terlalu banyak bang. Jadi katanya penduduknya itu sekitar 40-50 kepala keluarga lah di area bentuk lingkaran gitu ya. Jadi di luar itu ya sawah kayak gitu. Di luar itu sawah. Jadi pas suatu hari dia lewat, tiba-tiba sunyi, tiba-tiba nggak ada siapa-siapa di kampung itu, di desa itu. Loh, ini kemana? Kok nggak ada kehidupan? Biasanya pasti ada, kalau nggak ada bebek atau apa yang jalan atau ayam atau rumah yang dia lihat selama ini, itu nggak ada sama sekali. Akhirnya dia putar balik, terus dia cerita sama orang tuanya dan sempat heboh lah saat itu. Akhirnya entah gimana ceritanya, menurut dia, sepakat bahwa ini jangan sampai jadi kemana-mana ceritanya. Takut terjadi sesuatu atau takut malah mengganggu ke warga sekitar. Karena warga sekitar tahu ini pasti ada sesuatu yang nggak biasa. Terus selama perjalanan, oh begitu ya Mang, saya bilang. Kalau misalnya saya ke situ terus coba untuk berkomunikasi, boleh nggak Mang? Saya bilang, ya Mang, nggak, silakan itu Mang. Kalau Kang Jeff bisa nahan, Kang Jeff bisa kontrol diri, ya Mang, nggak, silakan. Amang mah di luar, Amang mah nggak ikut ke dalam. Oke Mang, siap. Akhirnya sampai. Nah, yang uniknya ketika sampai itu sekitar jam 5:30, jam 5-an lah itu. Sampai jam 5. Pas mau masuk ke wilayah itu ada 2 pohon bambu yang ngebentuk seperti ini. Kayak seperti ngebentuk gerbang gitu. Itu jelas banget. Entah itu secara alam seperti itu atau memang ada satu energi yang membuat dia seperti itu ya bentuk si bambu.
Terus di sampingnya ada sesuatu yang kalau saya lihat ini kayaknya penampakan atau sosok. Dia besar, tinggi, tapi warna hijau semua. Cuman nggak ngewujud, masih bentuknya kayak yang bayangan itu. Tapi jelas dari jauh itu apa ya? Itu apa ya, saya bilang. Kok beda gitu. Pas mulai mendekati, gitunya, Kang, Amang mah di sini aja. Karena saya ngelihat bambunya seperti itu, terus ada penampakan sampingnya, sempat ragu, Mang. Maju nggak ya? Tapi udah jauh nih. Itu di sisi lain, siapa tahu saya dapat pengalaman atau informasi yang berbeda di situ. Akhirnya saya masuk sendiri. Saya masuk ke dalam. Itu pas di dalam, tiba-tiba ya gelap aja. Kayak kondisi itu berubah dari terang ke gelap. Cuman positif saya ini karena memang terlalu rimbun pohon bambunya. Karena benar-benar ditutup sama daun-daun bambu. Nah, pas saya masuk, di situ pure tanah yang ada gundukan-gundukan gitu. Kayak seperti tanah yang ada di kuburan lah ya. Tapi itu nggak ada nisannya. Banyak banget, Kang. Emang banyak banget itu. Tanah gundukan seperti itu. Jadi saya masuk ke dalam, saya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali saya ucapin itu. Suara angin tuh, Bang. Si bambu tuh langsung saling berbenturan, suara bambu itu. Terus makin kencang anginnya. Makin heboh gitu. Makin heboh. Aduh, ini kayaknya ada sesuatu nih. Kayaknya ada yang pikiran kita ya, pikiran takut. Tapi kaki ini terus jalan gitu. Terus jalan, kita rasa takutnya ada, tapi kaki saya tetap jalan melangkah masuk lebih dalam. Sendirian? Sendiri saat itu. Mau bacaan apapun nggak kepikiran, Mang. Kita mau baca doa tuh nggak kepikiran sama sekali. Yang ada itu rasa takut, waspada, takut ada apa-apa. Nah, akhirnya saya berhenti di satu tempat. Itu gundukannya lebih gede. Gundukan tanah itu tinggi banget. Tinggi di situ. Saya berhenti. Di situ banyak bekas daun-daun kering bambu itu menutupi gundukan itu. Di situ saya duduk. Saya pegang tanahnya. Saya tawasulkan singkat lah. Saya kirimkan doa Al-Fatihah. Kalau memang di sini pernah terjadi satu peristiwa yang dimana kita semuanya nggak tahu, tapi kalian yang mengalami kesakitan ini, kalian yang mengalami kepedihan ini, maka saya doakan semoga dengan doa ini kalian bisa tenang. Gitu. Saya kan pengen mastiin bener nggak. Akhirnya saya tempelkan telapak tangan ke tanah. Sebentar, habis itu saya tawasul. Nah, ketika tawasul, itu tiba-tiba dari kaki itu, wah, bulu kuduk saya merinding semuanya. Disertai langsung bau darah, amis bau darah, bau bang. Wah, berganti-gantian. Ada yang dengar nggak barusan? Oh. Bukan. Suara ya perempuan. Sebelah sini. Ya. Apa katanya? Aduh, ini mah jelas banget. Semoga nanti bisa masuk ya. Ini ketika saya cerita ini Datang. seperti ya, ini datang. Ini suara perempuan ketawa ini. Jelas sebelah sini. Mau diajak ngobrol? Jangan. Biar saya lanjutin dulu. Nanti kalau misalnya benar dari sosok yang saya kan baru membayangkan sosoknya, belum saya mulai cerita, tapi dia baru udah datang. Ketika bau darah itu keluar, bau amis, bau itu keluar, saya itu sudah mulai pusing. Sudah mulai pusing. Tiba-tiba saya lihat di depan saya ada yang keluar, sosok ibu-ibu. Ya, dia kayak pakai kemben gitu, batik tapi udah, nah ini banget lah, tutup gitu, rambutnya turun semuanya ke bawah, tapi ini jarang-jarang, ini hancur semua, Mang, ini hancur, Mang, sebelah sini hancur, matanya turun sebelah sini, turun ya, jadi bukan keluar, dia turun terus matanya, terus ininya hancur, nggak berbentuk lah, dia keluar, dia jalan, posisinya gini. Dia maju terus
Kayak Saya zombie. ngelihat langsung loh, mata saya itu saya lihat langsung mata. Ini nggak bisa bergerak. Posisi lagi jongkok itu ngelihat tatapan mata. Terus dia bilang, Sep, Asep, tulungan Mas Sep. Saya memperagakan suara dia. Itu jauh beda ketika saya dengar langsung suara dia di tempat. Masih kebayang di sini, di telinga saya. Masih kebayang di telinga saya. Terus saya merindingnya semakin jadi. Langsung saya jawab. Itu saya nggak ngomong, tapi di batin saya ngomong. Apa yang bisa saya bantu? Langsung saya bilang, saya di sini tidak mengganggu. Apa yang bisa saya bantu? Dia terus jalan. Jaraknya antara saya sama Mang lah. Jaraknya. Kurang lebih 1,5 meter. Dia berhenti, saya nggak ngeliat kaki dia loh. Saya begini, saya nggak ngeliat kakinya. Burem aja ke situ. Kayak bener-bener kabut hitam aja. Akhirnya dia bilang, sampaikan maaf, Mak. Ini translate ya bahasanya. Untuk keluarga. Untuk semua. Minta maaf, sampaikan maaf dia. Terus saya balas lagi, iya Mak, insya Allah saya sampaikan. Apa yang terjadi di sini Mak? Nah pas dia mau jawab itu muncul kan di belakang tuh pada berdiri yang lain. Itu kayaknya nggak berarti tiba-tiba muncul lah. Ada yang bawa anak tapi nggak ada kepalanya, anak kecil. Jadi dia hitam aja kayak manusia tapi hitam. Sama anak kecil nggak ada kepalanya. Dia jalan gitu, mereka gandengan jalan. Yang satu si badannya, wah ya, saya nggak tahu apa yang terjadi saat itu ya. Tapi badannya tuh udah hancur, tulangnya udah kemana-mana, tangannya udah nggak seperti posisi normal. Semakin merapat ke dalam, mendekat gitu, semakin mendekat. Akhirnya, ada suara gitu. Dia pengen ngomong tapi nggak bisa. Yang sebelah kanan saya tuh nangis kenceng banget, itu jelas. Nah tulungan, ada kayak kakek minta tolong seperti itu. Saya nggak berani natap lagi, akhirnya saya nunduk, udah capek banget karena menahan beban energi itu capek Bang. Menahan beban energi sangat capek. Akhirnya saya tidak bisa bantu, saya hanya bisa kasih doa. Dia terus suara itu, tulungan Abi. Dia ternyata mereka itu pengen keluar Bang. Jin-jin khorin ini pengen keluar tapi ketahan pada satu perjanjian. Saya nggak kebayang gimana kondisi sakitnya ketika musibah itu datang. Tapi sebagai manusia kita nggak tahu musibah apa yang terjadi di kampung itu. Akhirnya saya panggillah yang saya, ya kan, saya baca doa, datang, Manemah kudu keluar air. Saya pelan-pelan, dia mundur juga, Mang, mundur. Jadi ketika dia mundur, saya mundur, itu mulai terang tuh, aneh kan, udah mulai terang Mang. Suasana di dalam kebun hutan bambu itu mulai terang. Saya mundur, saya samperin lah yang kuncen tadi. Kumaha Kang? Aya teu sini. Saya bilang, Mang, ini mah, aduh punten pisan saya di sini, saya pengen tahu versi Mang sama yang saya dapat. Yang dari saya juga ngasih tahu apa yang terjadi di situ. Akhirnya kita duduk cerita. Di sini Kang, dulunya kita itu sebagai warga tuh tahu bahwa ada praktik perdukunan di situ. Taunya dari mana? Banyak orang-orang luar, khususnya dari ibu kota, pokoknya dari luar-luar itu yang datang ke sana tuh untuk maksud dan tujuan tertentu. Bahkan konon katanya ada juga dari pejabat yang ke sana.
Ternyata setelah saya gali terus informasi, oh di sini adalah tempat orang ingin mendapatkan atau hajatnya berhasil melakukan praktik pesugihan yang dipimpin oleh seorang perempuan yang banyak orang bilang tuh Nyi atau Nyai Ronggeng. Jadi dia sistemnya itu ketika dia ritual itu dia kayak yang melakukan sebuah ritual tarian. Dia pakai baju merah, kebaya merah seperti itu. Kadang tapi ketika dia katanya ya, ini yang cerita, ketika sosok perempuan ini atau ketuanya itu pakai baju kebaya itu, dia pakai peci juga. Dia pakai inang di mulutnya seperti itu. Jadi biasanya kalau kejadian seperti itu, ini orang atau manusia ini sudah bertindak terlalu jauh, Mang. Dia ada terlalu jauh, dia dengan perjanjian dengan bangsa iblis atau bangsa jin, sampai akhirnya dia melanggar sesuatu. Nah, akhirnya itu mukso atau hilang. Ya itu bisa jadi ditutup atau dihilangkan atau masuk ke alam jin, wallahu alam. Karena itu nggak ada, bukan musibah yang gempa bumi atau apa, kan itu kan masih kelihatan puing-puing fondasi. Ini tuh benar-benar hilang, masuk ke alam lain. Tapi kondisinya seluruh manusia di situ bisa dipastikan meninggal. Yang tersisa hanyalah jin khorinnya. Ketika dipanggil dia keluar. Jin khorin itu kan ibaratnya bukan jin nasab, bukan jin dari bangsa yang lain, tapi jin khorin dia sendiri. Manusia dilahirkan berpasang-pasangan dengan jin khorin ini. Nah itu yang tertinggal. Terus saya banyak nanya lagi, akhirnya udah nges ulah ditanya-tanya deh, bisi aya nanaon. Sudah mulai gelap, akhirnya pulang, takut terlalu kemalaman. Selama pulang itu, entah itu sugesti saya atau apa, itu seakan-akan satu rombongan itu ngikut kita pulang. Ngerasa kayak kita kan berdua, tapi kayak ada yang di sawah itu ada yang cak suara kaki juga. Tapi saya nggak ngeliat ke belakang, cuma bilang, Mang, kayaknya rame, mohon lah jangan lihat di belakang, sok jalannya terus kayak gitu. Karena saya yakin mereka masih penasaran, karena saya nggak terlalu ikut dalam alurnya mereka. Sebenarnya bangsa jin itu kan dia mancing kita untuk lebih dekat, mancing iba kita, memancing kita untuk bersikap lebih jauh, kayak sombong, nantang mereka kayak gitu. Sampai di rumah yang kuncen ini, Amang ini, akhirnya saya hanya banyak diam, Bang. Keingat terus suara itu, suara ibu-ibu itu. Feeling saya yakin ini tuh ketuanya yang melakukan praktik itu. Karena dia sendiri di depan, belakang itu baru bermunculan. Itu bahayanya. Kalau misalnya kita udah terlalu jauh bersekutu dengan bangsa jin, ya mencari sesuatu yang memang tidak diridhoi, suatu saat diri kita atau jiwa kita yang diambil. Saya juga aneh sih, Bang, kenapa bisa hal ini terjadi sama diri saya gitu. Saya aneh juga sih sebenarnya, kok bisa semakin hari saya semakin terlalu nyemplung begitu dalam hal-hal spiritual gitu kan. Dan ternyata setelah saya tanya ke ibu saya, dulu saya tuh kecil tuh kenapa sih gitu. Saya hanya ingatnya waktu SD, ya saya pertemuan sama jurik penguin. Saya cerita tuh, itu pertama kali, dan saya nggak pernah ketemu lagi yang namanya jurik penguin. Lucu tapi sangar, Mang. Ternyata ibu saya bilang, dulu tuh kakek saya waktu ibu saya lah hamil saya gitu. Bahasa Indonesia tolong dijaga ini, anak ini berbeda. Waduh, bukannya menyombongkan diri ya, jadi anak ini berbeda. Dijaga ini ya, Riz. Ibu saya kan Riz Suharni. Dijaga ini ya, Riz, anak ini beda. Kakek saya udah tahu mungkin ya saat itu. Pas
Saya kelas berapa ya itu ya? Kelas 2, kelas 3 lah kurang lebih. Pertemuan pertama kali saya. Gitu. Pertemuan pertama kali saya sama sosok makhluk yang terus mendampingi saya sampai lulus SD. Nah, 95 saya pertama kali ketemu ini. Jadi rumah saya itu kan masih di ibaratnya kampung lah. Jarak antar satu rumah ke rumah itu jauh. Dan masing-masing rumah itu punya lahan yang luas gitu. Saya sekolah di belakang rumah tapi pasti akan melewati lembak. Kalau di situ namanya lembak. Kalau di sini mungkin kali atau apa. Terus ada sumur keramat di situ. Jadi sering nemu sesajen, nemu orang naruh sesuatu di sumur itu karena banyak bukan korban man sumur itu. Jalan aja tiba-tiba entah gimana jatuh nyemplung aja. Padahal jauh jaraknya. Itu sering kejadian loh. Jarak bisa 50 meter dia jalan kepleset bangun sampai jatuh nyemplung. Aneh gitu. Itu kejadian. Nah, saya tuh sekolah melewati itu. Jadi pas kelas 3 saya jalan itu ingat jam 5:30 saya mulai keluar rumah menuju sekolah itu. Pas di area perkebunan pas saya jalan satu langkah kaki saya tuh langkah kaki dia juga, 2 langkah dia juga sama sudut mata saya ngeliat ada sesuatu tapi saya nggak berani gini ngeliat. Saya ngeliat di sini ada kaki seperti kakinya bebek, seperti kaki penguin lah, seperti itu, hitam besar seperti itu. Saya jalan dia jalan, saya berhenti dia berhenti. Saya pernah sekali ngeliat ini nggak ada apa-apa. Tapi ketika jalan ada lagi suaranya kedengeran. Nah itu terus berlangsung berapa bulan tahunan. Akhirnya setahun saya seperti itu, saya ngelihat sosok itu. Itu pagi, saya jelas banget. Jadi pas jalan dia muncul, saya ngelihat itu bentuknya benar-benar penguin, tapi setinggi pohon kelapa. Dia ngikut saya sekolah sampai di gerbang sekolah itu hilang. Nanti ketika saya pulang lewati pohon, ada satu pohon aren itu, dia muncul di situ. Ikut sampai rumah, mau mendekati rumah itu hilang. Terus ya seperti itu. Tapi bolak-balik rumah sekolah. Selain itu nggak ada. Ada rasa takut nggak sama sekali. Yang ada rasa kalau nggak ada dia itu nggak lengkap. Nah itu terus menerus. Nah, akhirnya ketika masuk SMP, saya pisah nih sama sosok ini. Perpisahan itu saya ngelihat waktu saya bangun pagi mau sekolah itu, kan saya ke arah bangun, saya ke arah jendela, itu ada burung warna putih terbang. Itu sebesar mobil lah itu burung. Terbangnya datar lah, searah mata gitu loh. Set naik ke atas. Nah dari situ saya nggak bisa ketemu lagi sama sosok itu. Nah akhirnya saya ceritain ke orang tua, wah kamu keturunan dari kakek kamu, keturunan nenek abah juga pernah cerita ada sosok ini dulu. Nah dari situlah saya tahu bahwa saya ini keturunan. Mungkin khodam dia dulu, beliau ikut ke saya. Sampai akhirnya saya mulai terbiasa tuh bang. Saya terbiasa dengan kondisi seperti ini karena memang alhamdulillah ketemunya yang baik-baik. Beberapa kali sih ketemu noleh di kasur ketemu pocong, beberapa kali teriak juga sama seperti itu. Takut juga sama. Pas tahun 98 kalau nggak salah itu ya. Saat tahun 98 itu ibu saya itu kena sihir bang. Kena guna-guna. Jadi dia jerit-jerit, teriak-teriak, sakit katanya perutnya. Memang agak membesar perutnya. Terus beberapa kali sering kesurupan. Ibu saya itu. Banyak yang sudah ngobatin bang. Yang datang ya apa itu banyak. Yang ngobatin itu banyak. Akhirnya saya saat itu kan mau bantu tapi nggak tahu bang. Ini gimana cara bantunya gitu. Entah petunjuk atau apa Allah alam, mungkin Allah udah mentakdirkan saya saat itu tahu caranya. Tiba-tiba ada bisikan di telinga. Bisikan itu menyuruh saya untuk ngambil batu warna hitam kerikil.
kurang lebih seperti itu. Kau ambil batu hitam kerikil di sana. Berulang-ulang gitu suaranya. Itu bahasa sana ya. Terus ini siapa ya? Siapa sih yang ngomong ini gitu. Ya dengan kondisi saya masih kecil. Akhirnya karena nggak tega ngelihat ibu saya seperti itu, akhirnya saya bawa sepeda. Saya pergi di sana tuh luas ya. Di sana itu luas. Di mana gitu. Saya nyari berapa kilo naik sepeda. Di Sumatera itu nyari tempat galian, nyari tempat batu-batu itu banyak lah. Tempat batu gunung itu, tapi dia nggak ada gunung, batu-batu kali kayak gitu itu kan banyak di sana. Ada tempat-tempatnya. Akhirnya nyari, udah lama gak ketemu. Sore saya ketemu satu tempat. Ketika saya lihat itu batunya warna hitam bulat. Dia sendiri warna hitam. Kayak yang batunya disiram air gitu lah. Warna hitam. Saya pegang dalam hati saya. Nah ini batunya. Ini batunya. Akhirnya saya pulang. Batu itu saya panasin dulu. Disuruh panasin. Kau panasin batunya. Terus aja suara itu. Nyalain kompor, panasin. Setelah panas, tunggu sebentar, agak hangat. Pas saya bawa deketin ibu saya tuh ngelihat batu itu langsung jerit-jeritan. Wah, ampun gitu, ampun. Wah, orang ngeliat saya semua. Kau bawa apa, Jeff? Kata kakak saya. Kau tempel di telapak kaki kanan. Saya ngikutin banget mang itu. Instruksi saya ikutin. Kakinya tuh nggak mau. Ditarik dia nggak mau. Pergi. Saya diusir gitu. Itu kesurupan, saya yakin bukan ibu saya. Coba Jeff, kau tempel, kata itu bude saya. Ditempel, dia ngejerit, teriak kenceng banget, langsung muntah. Wah, dia muntah. Yang keluar tuh biji melinjo, yang keluar dari muntahannya. Terus sambal lapatnya pakai bulat-bulat, lenca. Kita di Sumatera nggak pakai lenca, mal. Nggak ada sambal lenca di Sumatera. Keluar tuh banyak banget, melinjo. Wah, keluar semua gitu. Wah, ini ngeri banget kan. Terus langsung gini, diam 1 jam melek. Mama kenapa ya? Sembuh, Mak. Badan yang tadi yang kurus perlahan-lahan ngisi dari makanan, udah enak makan segala macam. Sembuh dari situ. Hanya ditempelin sama batu itu. Jadi berdasarkan bisikan goib ya? Berdasarkan tuntunan dan bisikan goib. Yang saat itu saya mau gak mau ngikutin seperti itu. Karena perkaranya bukan yang buruk-buruk kan. Sampai sekarang seperti itu? Enggak, saat itu aja. Terus kalau sekarang saya panggil, diskusi aja. Ini pasien ini bagusnya diapain? Kalau jin ini, oh ini kelemahannya, kamu ambil dari urat belikatnya, kamu baca surat Al-Falaq, cuma kamu gores pakai kelingking kamu udah. Nah, pas saya tahu, pasien itu udah tahu, wah, udah tahu kalau dia ada jin dalam badan udah tahu. Sini kamu, wah, mumbung, udah tahu, kayak saya udah dia ini. Nah gitu kalau sekarang, kalau dulu masih seperti itu. Setelah terapi itu banyak bang saudara-saudara yang datang. Jadi saya kayak zaman ponijan ya, celup aja. Tapi bedanya saya pakai batu kerikil, tempelin. Melihat hal itu paman saya tahu, omannya di Jakarta tahu. Paman saya tahu, ketemu saya, wah Jeffrey kamu ya ini kayaknya ya. Ada paman saya lah bimbing saya sampai SMP, SMA belajar, kasih amalan segala macam. Sampai akhirnya saya pindah ke Bandung masih belajar, cuman kondisinya kan sudah ketemu orang-orang baru, kenal musik dan segala macam. Sempat saya vakum dulu. Akhirnya ketemu kakek dari istri, saya sudah nikah saat itu sama istri. Ada Angga juga yang mensupport
ngajak balik lagi, terus ngebuka lagi. Akhirnya saya ya udahlah, saya balik lagi seperti itu. Akhirnya ketika balik lagi dewasa, masih sering tuh sama paman. Akhirnya, Om, saya mau seriusin lah. Iya, kamu udah harus seriusin. Ya seperti itu. Akhirnya saya balik lagi belajar. Sampai terus saya terapi di tahun 2017. Akhirnya saya entah gimana, saya dapat mimpi berkali-kali. Saya mimpi saya mendirikan padepokan namanya Jagat Karsa. Terus saya dalam mimpi itu tanya, kenapa saya harus Jagat Karsa? Karena ini generasi yang sebelumnya sekarang ada di kamu. Jadi di mimpi itu diceritakan bahwa ratusan tahun yang lalu ada jenis padepokan yang sama, beda nama, ilmunya sama. Nah sekarang muncul lagi Jagat Karsa namanya. Jagat Karsa ini diambil dari Eyang Ki Jagat Karsa, nama pemilik dari satu keilmuan itu dulunya waktu dia masa hidup Di Bandung ya? Bandung. Ya udah, saya mulai fokus untuk pelatihan padepokan, dan dalam waktu dari 2017 ke 2019 tuh cepat banget, ramai banget yang belajar. Singapura, Malaysia, Inggris, Jerman, Belanda, ada Australia, dan mereka belajar juga karena menekankan pada energi inti diri kan, energi inti diri kita. Jadi kita akan tahu mana bagian-bagian organ tubuh kita yang bermasalah. Masalahnya itu secara apa nih? Akibat medis kah? Akibat non medis gitu. Dan berikut solusinya seperti apa. Nah sering waktu banyak orang yang join, yang gabung itu sebenarnya mau ngetes, dia bisa tembus nggak saya. Nah, jadi banyak yang ke rumah dulu itu yang jago-jago, yang ilmu kebal mang. Pas sampai rumah saya tuh kayak kangkung yang layu tuh. Jadi kenapa? Saya tadi sebelum masuk saya sehat Kang. Pas saya masuk ke tempat Akang, saya lemes banget, ngomongnya susah. Ya itulah ilmu kanuragan kamu. Insya Allah nggak berlaku di sini. Akhirnya dia mikir di situ. Jadi akhirnya banyak yang melepaskan itu. Dia ibadah secara betul, mempelajari ilmu itu secara batasan. Jadi kita sebagai manusia itu jangan sampai lupa diri, jangan melampaui batas. Ya manusia itu kosong Bang, nggak bisa apa-apa. Allah yang mengijabah. Nah kadang manusia itu merasa dirinya itu yang kayak selevel malaikat dan segala macam. Padepokan itu terus sejalan Bang sampai sekarang. Itu juga karena YouTube juga main kan. Saya kasih materi-materi pelatihan, dilihatlah sama salah satu orang dari Inggris. Ini belum bergabung di jurnalis saya? Ini belum. Belum. Ada orang di luar negeri, ya Eropa juga. Dia tiba-tiba tertarik dengan niat untuk melakukan pengobatan saudaranya. Itu via telepon? Dia langsung WhatsApp. Saya respon dengan sesuai kemampuan saya. Ternyata dia pernah lama juga di Asia. Jadi sedikit familiar lah dengan bahasa-bahasa Indonesia seperti itu. Akhirnya campurlah logatnya Indonesia sama ini. Dia cerita tentang anaknya. Anak saya ini sudah 8 tahun itu tingkahnya aneh. Sudah ditangani sama profesor yang terbaik di negara itu. Operasi itu udah buka tutup Bang. Misalnya sakit ini, wah ini harus dibuka kepalanya, dipasang segala macam banyak. Dia ngirim foto ke saya. Foto ya, bukan video. Ini agak aneh ya, saya bilang gitu. Dalam hati saya, ini aneh nih, nggak sembarangan ini. Akhirnya dia ngirim video. Oh benar, ini bukan sakit normal. Tapi mereka tinggal di sebuah negara yang memang tidak begitu percaya banget yang namanya seperti itu. Akhirnya dia tentukanlah waktu, saya video call sama dia. Saya jelasin, anak ibu ini kerasukan. Selama bertahun-tahun ini kerasukan. Itu sampai putus sekolah Bang. Dia itu sadarnya hanya ingin makan, minum, toilet,
tidur, sadar dia. Saya mau ke toilet, pergi ke toilet. Saya mau makan, sadar, tapi selebihnya itu bertingkah aneh lagi dan sangat aneh, bahkan menyerupai gerakan hewan lah. Dia bilang, ini bahasa Indonesianya ya, Bu, saya bilang, ini coba dibersihkan anaknya, anak ibu ini besar kemungkinan kesurupan. Tuh, dia bilang, sepertinya ini medis, karena dari profesor kami penyakitnya begini. Oh ya silakan, tapi nih saran saya jelasin lagi bahwa ini ada energi loh. Ketika di foto kelihatan ada seperti bayangan hitam di belakangnya, kelihatan. Tapi sayangnya fotonya nggak ada sih saat itu. Coba fotoin sekarang. Saya zoom kan, nah ini mulai itu ada rasa ragu dianya. Oke lah, apa yang Anda sampaikan ini betul semua. Kapan bisa bantu saya untuk terapi anak saya? Nah, saat itu saya lagi sibuk-sibuk pondok yang di Limbangan. Oke, jam 4 saya bilang itu. Besok jam 4 waktu Indonesia. Ketika dalam perjalanan, saya lupa, Mang. Udah jam 4, saya lagi di mobil tuh. Oh iya ya, saya ada jadwal untuk terapi. Ini saya merapat dulu, pinggir jalan, saya cari supermarket, minimarket di situ, saya duduk, video call. Video call udah gini. Ada derek-derek gitu, man. Terus air keluar semua. Kayak yang tahu gitu loh. Ibu udah siap? Oke, saya siap. Video call, handphone saya pegang. Ketika saya baca doa, pas dia lagi gini-gini, ada bayangan putih, Mang. Keluar masuk gitu. Ini seru nih. Ambil handphone satu lagi, saya video seperti ini. Sambil saya bacaan gitu kan. Bacaan harus taruh di mana ya. Akhirnya si handphone saya taruh di meja. Tangan kiri saya pegang video, tangan kanan udah mulai gini. Saya tuh kerasa kayak tek gitu loh. Kayak yang memegang sesuatu. Kerasa banget saya pegang sesuatu. Tadi saya angkat, benar keluar lepas. Ketika lepas, heboh kan mereka, satu keluarga semua itu heboh. Ini harus diapakan setelah itu? Saya bingung harus diapakan gitu kan. Ada saya coba saya tanyain dulu. Tak ada tangan ibu, tak ada seperti itu. Akhirnya dia berdiri di sini, nggak kemana-mana. Bingung lagi, ini setelah ini mau diapain? Hampir 2 jam kayak gini, capek kan? Akhirnya, diarahkan pakai daging. Ibu punya daging? Kita nggak makan daging tuh. Ayam nggak ada. Kalkun ada. Kayak kalkun saya bilangnya. Bapaknya arahin gini, ikut, Mang. Hantu itu ngikut. Dan itu tuh dilihat semua orang. Jadi bukan kayak saya sama ibunya, nggak, semua satu rumah itu ada tante yang segala macam ngelihat pas bapaknya itu menggiring makhluk itu pakai ayam kalkun itu. Habis itu lempar, saya arahkan kan video call, lempar keluar hilang. Anak itu sekarang udah sembuh, langsung sekolah lagi, tapi kondisinya sudah terlalu lama. Akhirnya dia ada gangguan secara mental. Kena medis ya? Ya, kena medis. Jadi dia nggak bisa normal. Ayam kalkunnya gimana nasibnya? Jadi ayam kalkun itu sudah dipotong. Sebelumnya dipotong dulu. Sudah dipotong. Jadi bukan kondisi hidup. Wah, kalau kondisi hidup kalkun kan gede tuh. Gimana? Cara giringnya? Diginin. Jadi dia pegang pahanya gini. Dia ngikut langsung. Ditempelin ke dagingnya ya. Jadi bukan ayam kalkun ini. Selesai dan sembuh dan yang serunya begini. Kepuasan batin saya mungkin ya. Si profesor itu penasaran. Dia ingin ngundang saya. Dia mau sponsorin saya untuk menjelaskan sakitnya apa. Karena 8 tahun kami nggak menemukan apapun. Anda dalam waktu 1 jam menyembuhkan. Itu ada chatnya. NHS rumah sakit itu namanya. We would like to invite you speech about Mr. ini, masalahnya segala macam. Saat itu hampir, Mang, tapi lockdown semua, nggak bisa dilakukan. Cuma COVID ya? Ya, akhirnya saya hanya bikin keterangan seperti itu yang dia dijelaskan. Ternyata ada sesuatu hal yang memang perlu mereka kaji lebih ulang. Ini kategorinya voodoo, Mang.
Voodoo yang menurut saya bukan voodoo Afrika. Kan voodoo itu kan banyak. Nah ini voodoo Irish atau Irlandia. Voodoo Irlandia itu terkenal sangar mang, karena gini, saya bikin orang-orangan, ya. Bikin aja kayak biasa, saya bikin ada kain, saya tambahin apa, jadi kayak orang ada tangan. Terus saya ngeliat Mang saya bacain mantranya, saya tusuk, langsung sakit mang, gitu. Nah ini banyak di tribun-tribun fans bola atau enggak yang lain, ketika tim dia main, terus dia ganggu tim lawannya, dia baca mantranya, lihat orang yang target dia tusuk, itu langsung goler di lapangan. Oh bisa gitu? Langsung. Kalau Afrika perlu ritual dulu, darah dulu. Kalau air sudah langsung. Berarti main bola di sana ngeri dong? Banyak kasus kena. Cek di YouTube juga banyak. Kalau dia main di negara lain bawa si orang pinter itu bisa juga? Saya nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Tapi saya rasa dia keluarnya itu langsung ditegur sama semua. Lalu tujuan si dukun lah bilang gitu ya, ngerjain namanya itu kenapa? Ini setelah dicek-cek memang ternyata ada masalah segitiga di percintaan, kekecewaan, terus tidak terima, itu akhirnya melakukan tindakan seperti itu. Jujur ini kalau pengalaman untuk pembersihan ini yang paling ekstrim, dan alhamdulillah yang membuat saya itu senang lahir dan batin, karena happy ending, walaupun akhirnya menerima kenyataan sulit untuk normal ya, karena kan faktor operasi dan segala macam banyak kayak gitu. Ada juga tuh satu kisah, ini nggak apa-apa ya saya cerita ya, nggak apa ya, ada kisah saya di Jawa Tengah itu. Seru nih. Wah lumayan, ini masuknya ya level ngeri juga, karena ketika saya diminta untuk kesana untuk terapi itu agak ngeri juga sih sebenarnya, agak ragu juga bang, karena bakal ngebalik ke saya nggak ya seperti itu, atau bakal ini bakal ganggu saya nggak, nah seperti itu. Tapi karena bekal keyakinan wallahu alam, yang penting ya saya pengen ngobatin. Dia ngirim foto kondisi orang tuanya itu, bapaknya itu sudah tinggal tulang bang, kurus banget, kurus, ada kayak gitu. Kang, saya minta tolong gini nih segala macam. Akhirnya ada kesepakatan, saya di transport dan segala macam ditanggung, saya berangkat ke sana, Jawa Tengah. Pas sampai di situ emang kondisi udah sangat kurus bang. Kondisinya udah bener-bener nggak stabil lah dari fisik dan segala macam. Tapi istrinya cerita bahwa suami saya ini kena sesuatu awalnya, kena sesuatu yang membuat badan dia langsung kurus sekejap. Saya penasaran kan, sesuatu ini apa nih? Kirimankah atau apa? Tapi belum kelihatan ke arah situ. Kayaknya ada sesuatu yang memang akibat ulah sendiri. Nah akhirnya nginep semalam, malamnya dicek, ternyata dia melakukan sesuatu yang memang tidak semestinya dilakukan. Untuk kaya secara instan, tapi akhirnya mengorbankan dirinya. Nah ini yang saya pikir jadi masalah dia saat itu. Setelah akhirnya cerita, ya bapak saya ini sering melakukan ritual untuk kekayaan di salah satu gunung di wilayah Jawa juga. Ritual pesugihan lah bang gitu. Karena ada suatu kesalahan, akhirnya membuat badan dia itu jadi korban sendiri gitu loh bang. Jadi kurus dalam waktu semalam. Ya normalnya dia sampai 70 sampai 75, itu sampai 50 ke bawah. Bayang kurusnya kayak apa dalam satu malam loh. Saya kan bingung ya, ini gimana caranya bikin dia normal dan bisa jadi gemuk lagi kan. Itu challenge banget. Akhirnya seperti biasa, rembukan ngariung dulu. Ternyata ini harus diganti namanya.
secara ini. Jadi orang tuh ketika dia diganggu oleh sesuatu perjanjian, nama dia itu kan udah tertanam di situ sebagai orang yang melakukan perjanjian, ya kan, secara goib lah seperti itu. Nah, si nama ini bisa diubah, Mang, pakai ritual lagi khusus, yang artinya kan menutup jejak dia dari perjanjian itu. Jin tuh bisa ngeliat kita, Mang, bisa ngeliat. Tapi kalau orang itu rajin ibadah, dia akan ngeliat. Dia akan melihat apa? Dari bau ada batin dari nama itu. Kalau orang nggak ibadah ya kelihatan. Tapi kalau orang yang ibadahnya bagus, itu tuh ketika jin itu ingin melakukan sebuah gangguan atau ngirim syarat atau apapun, itu tuh hilang, nggak nampak di dia. Nah itu keutamaan orang yang ibadah, yang sholat dan segala macam. Muncullah malam itu niat saya untuk melakukan sebuah ritual yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya minta dibawakan daun kelor. Saya minta dibawain plastik yang bening. Daun kelor tuh banyak tuh, Bang. Yang kecil-kecil daun kelor. Tapi satu ranting tuh kan banyak tuh. Tutup-tutup gitu kan. Ya, banyak daun kelor di atas plastik. Setelah beres kumpul semua sama medianya, dimulailah meraja menulis sebuah doa yang isinya adalah memutuskan ikatan dia sama satu kerajaan di sana dalam konteks pesugihan itu. Dan mulai hari ini namanya adalah ini bin ini, bukan lagi nama yang ini. Jadi ritual di situ dia tidur di atas plastik itu. Dia tidur, dia ada daun kelornya, terus dia ada plastik juga, dia tidur di situ. Akhirnya itu dia ditutup pakai plastik itu. Dia tutup, digulung badannya pakai plastik itu. Tutup kayak dibikin ikatan juga, kayak orang yang meninggal itu. Ketika dia sudah ditidur di kasur, kemudian dibacain doa. Doa ada mantra khusus dia untuk bisa lepas dari itu. Saya bacain, Bang, itu baca berapa kali, badannya gerak kayak yang mau lepas gitu loh. Sesekali suaranya langsung gitu, kayak sesuatu lah di badan dia. Itu kalau saya telat berapa hari itu mungkin udah lewat, Bang. Saya bilang, selesai ritual, dah sekarang diamin seperti ini, besok pagi lihat. Dengan pedenya saya ngomong gitu. Karena kan saya belum tahu kan hasilnya seperti apa. Tapi secara goib, nama dia adalah bukan ini lagi. Nama dia udah berbeda. Pas besok pagi, habis sholat subuh penasaran kan. Saya langsung nyamperin istrinya, "Bu, sudah lihat?" "Oh belum, saya belum masuk kamarnya." Pas masuk kamar lagi duduk, Bang. Badannya udah gemuk lagi duduk pikir jendela, dia mau ngerokok sambil ngahuleng teh. Sambil dia bengong, dia mikir apa yang terjadi ya di badan saya. Ini kenapa ya? Saya diem dia. Saya masuk. Dan Kang Jeff. Gitu. Reaksinya, dan Kang Jeff. Gitu. Seneng kan? Langsung normal, Bang. Langsung gak kurus. Gemuk lagi. Pulih. Dalam waktu semalam pulih, badannya semuanya pulih. Alhamdulillah. Akhirnya setelah beres terapi itu, ya udah sudah selesai ya Pak, saya bilang. Saya mau pamit besoknya kan. Wah itu jadi saudara segala macam. Nah akhirnya perjalanan saya setelah terapi itu semakin banyak mengetahui hal-hal yang baru, Mang. Salah satunya dengan cara memutuskan pesugihan itu. Sebenarnya bukan memutuskan, tapi mengakali lah itu kayaknya. Mengakali. Ya, dengan cara mengganti namanya segala macam. Pas COVID, itu kan kondisinya kan sudah berbeda ya. Itu kan sebelum COVID kejadian. Nah, pas COVID, saya lebih banyak, dulu kan dia terapi keluar.
Saya terapi setiap Sabtu Minggu, kadang ke Malaysia, Singapura, saya terapi. Ya, pengobatan medis, non medis. Tapi lebih banyak di Malaysia. Singapura agak ngeri ya, kalau visanya melancong, kalau tangkap bisa bahaya. Jadi lebih banyak ke Malaysia di situ terapi. Nah pas COVID itu nggak bisa dilakukan. Akhirnya lebih banyak di rumah dan ada kesempatan untuk bergabung di Jurnalisa di tahun 2021. Nah, akhirnya saya dapat kesempatan itu bergabung sampai sekarang. Dan ini sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya berada di tim Jurnalisa. Sela-sela kesibukan di syuting dan segala macam itu, saya masih sempat untuk pergi untuk terapi lagi. Nah yang paling menarik itu menurut saya ketika saya mencari desa yang hilang tadi itu sampai sekarang, itu sesuatu yang gak akan mungkin saya lupakan. Oh, explore di sana. Dia kita mau explore Bang sebenarnya pada saat itu. Mau explore ke situ. Cuman karena kondisi di lapangan itu tidak memungkinkan, mobil nggak bisa parkir. Karena itu pure jalan setapak itu aja, nggak ada jalur apapun di situ. Terus kondisinya saat itu musim hujan, akhirnya explore ke sana itu nggak bisa terrealisasi sampai sekarang. Nah, cuman saya pribadi berniat mau explore sendirian malam ke situ. Tapi ada lagi nih yang kalau menurut saya ya ini juga unik. Jadi ini saya makan di tempat mungkin bisa dibilang restoran lah. Restoran ini di daerah Jakarta. Dia ini jual sate, Mang. Wah, pokoknya rame banget itu yang ngantri. Kebetulan saat itu saya lagi nyari kuliner yang enak itu di mana. Akhirnya direkomendasiin, kamu ke sate ini aja, enak banget katanya. Saya sama istri ke sana, setelah browsing lihat, oh iya keren banget nih satenya. Nah awalnya nggak ada curiga sih, biasa aja. Karena memang ketika saya cari makanan apapun itu saya nggak akan mau tahu apa ikhtiarnya mereka. Biar rame itu mereka ngapain saya nggak mau tahu itu saat itu. Cuma kali ini agak berbeda nih Bang. Karena pas masuk itu emang enak banget rasanya. Aromanya itu udah kebayang lah ini aroma seenak ini apalagi kalau dimakan gitu. Pasti enak banget. Jadi ngantri untuk dapat meja, nunggu waiting list lah istilahnya, waiting list. Akhirnya dapat satu meja yang agak tengah di dekat pilar. Dia tuh ada pilar gitulah. Nah saya dekat pilar duduknya itu. Terus di belakang itu udah dia ada kayak dapur gitu tersembunyi lah. Terus ada beberapa dia punya burung di situ, digantung-gantung juga di situ. Burung kicau lah. Nah pas lagi makan, ini kok baunya ini aneh gitu. Bener-bener menyengat. Enak gitu tuh nggak kayak biasa, padahal bumbunya sama dengan kayak sate-sate umumnya. Kecuali kalau ada khusus dia bakar di situ, ini nggak ada Bang. Paling itu kan sate kecap, ya kan, dibakar dulu, terus taruh kecap gitu kan, biasa gitu. Tapi aromanya, aduh, bikin kepala tuh jadi pusing, jadi campur aduk lah Bang. Iseng lah di situ. Ini ada apa sih sebenarnya? Jangan-jangan bener nih yang orang bilang pakai sesuatu nih tempat makan ini. Akhirnya mulailah di situ penasaran. Dalam hati saya niatkan untuk membuka energi inti diri kita agar bisa merasakan apa yang ada di situ. Pas sebentar saya berjauhan mata, pas lihat ada pocong berdiri di samping saya. Ini jelas banget, hitam semua, tapi pocong Mang, dia hitam semua. Dia hanya berdiri, nggak seperti yang kita lihat dia meludahi itu, enggak. Dia berdiri aja di situ. Dia berdiri sambil ngeliatin ke arah tempat pembakaran. Dia ngeliatin, melototin gitu. Saya
ngeri banget. Matanya tapi fokus ke situ, ke pembakaran. Merah semua di sini. Ya. Ini gimana ya? Ceritain ke istri. Oh, udah. Jangan ngomong gitu di sini. Sambil bereaksi soft lah gitu. Jadi nggak sampai kedengar orang. Kita makan aja, udah jangan dengerin. Tapi aromanya beda nih mah. Aromanya takutnya nanti ada apa-apa kita kalau makan. Nah saat itu ya saya mikirnya seperti itu. Akhirnya pembacaan lah di situ. Satu doa yang memang digunakan biasanya untuk mengusir jin. Saya baca itu nggak lama hilang. Si makhluk ini teh hilang sama sekali, nggak ada. Saya lihat kiri kanan, saya lihat belakang, sampai saya ke toilet, pura-pura cuci tangan juga nggak ada. Nah pas beres itu udah datanglah makanan kita. Saya makan jadi biasa Mang. Maksudnya kayak sate-sate biasa, nggak sesuai aroma yang saya dapat itu. Istri saya lah apa aja makan kayak biasa. Saya sebenarnya enak juga sih makan, tapi biasa rasanya, nggak sampai begitu spesial. 1 orang, 2 orang pulang, yang waiting list tuh nggak kelihatan Mang, nggak ada yang masuk. Hampir 1 jam nunggu, cuma kita sendiri, satu meja itu, yang lainnya kosong, nggak ada yang satu pun yang masuk. Segitu ramenya tempat usaha itu. Saya aja mau dapat meja kan nunggu, sebelum saya itu ada lagi yang nunggu. Hampir 1 jam nggak ada. Si pemiliknya sudah kayak yang ngasih mata-mata nggak enak itu ke kitanya, mata sini sih itu. Tapi dia nggak sampai gitu. Emang saya lihat kayaknya ada sesuatu. Saya diem aja 1 jam santai gitu. Istri saya bisik-bisik, ya ini tumben kok sepi banget. Nggak tau lah saya bilang. Ya mungkin nggak tau lah saya bilang itu. Nggak enak kan dia ngeliatin terus kan si ibu-ibu. Orang satu pun hanya ngeliat di depan pergi. Jadi nggak masuk ke dalam. Ngeliat lagi menu-menu, lihat menu ada sate apa, silakan kata ibunya. Pergi orang itu. Terus dia kayak yang ngomong pakai bahasa sana lah, ya bahasa pokoknya ada daerah. Wah, rame gitu, kayak ngedumel lah gitu. Akhirnya pas saya selesai, beres, bayar kan. Nah ketika bayar, ibu jadi berapa? Pas saya bayar, dia ngambil sambil ngeliatin karena saya. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Jadi kita keluar. Nah dari situ keluar, saya nggak tahu nih tetap rame atau apa. Tapi yang jelas pakai yang begituan memang menggiurkan di awalnya itu. Memang menggiurkan. Tapi kalau sudah sekali jatuh, itu bukan usahanya aja yang jatuh. Orang-orangnya juga hancur. Saya nggak ada niat untuk merusak bisnis dia ya. Cuma penasaran aja kok sampai sebegitunya aroma itu. Sampai akhirnya saya lihat aroma berasal dari pocong itu. Jadi pocong aroma. pengunjung lari itu karena pocongnya hilang. Walau alam, tapi feeling saya ke situ. Jadi kayak yang ngebalik akhirnya. Tadinya rame banget, jadi ngebalik dia bikin orang tuh jangan masuk. Sampai saat ini masih dagang nggak kabar-kabarnya? Nggak tahu, kayak udah ganti sate Padang itu. Oh, Terakhir saya lihat situ kayak bukan deh. udah hilang ya? Udah hilang. Nah itu kalau misalnya kita kalau melakukan sebuah sugihan atau pakai pengelarisan itu, mereka jangan berharap si makhluk itu setia sama kita, Mang. Itu bisa sepersekian detik itu bisa berubah jadi balik, malah menghancurin usaha. Kalau syaratnya kurang, kalau misalnya kitanya melanggar ketentuan atau malam-malam tertentu nggak melek gitu matanya, nggak melakukan pembakaran sesuatu. Padahal waktu ke situ nggak baca apa-apa ya? Nggak baca apa-apa, cuman saya cium aroma sampai pusing itu karena apa gitu. Nah dari situ mulai ternyata aromanya dari tubuh dari makhluk itu yang jadi menarik. Radius berapa kilo orang tuh kecium pengen ke situ tuh bukan dari asap itu, dari makhluk itu.
Jadi dia nggak ngeludah seperti orang banyak bilang diludahin pocong tuh. Berdiri nyebarin aroma itu. Jadi kalau yang ramenya nggak normal, apa begitu? Pakai maksudnya? Kalau sekarang Bang ya, realita lah. Hampir sebagian besar orang pasti akan mengikhtiarkan usahanya biar rame. Apalagi kondisi ekonomi saat ini, ya. Jadi saling perang, istilahnya perang dagang lah di Indonesia ini, khususnya kuliner. Mereka yang kosong tanpa ada sesuatu yang mereka pamer itu habis itu, selesai itu. Jadi percuma dagang kalau kosong. Kalau dibilang percuma itu enggak sih, ada juga yang kosong. Cuman banyak yang usil di kita itu. Usilnya tuh gini, ketika saya usaha jaraknya jauh 500 meter, tapi sejenis usahanya. Dia mengikhtiarkan pakai pengarisan dengan niat dia ingin rame dagangannya. Dia nggak tahu impactnya atau akibatnya dari hodam atau jin yang dia pasang itu bisa kemana-mana, bisa nutup yang lain gitu. Nah dia nggak tahu gimana cara kerja hodam itu. Hodam itu kan nanti ganggu di sebelahnya, ganggu di ininya. Karena kan tujuannya biar ke dia semua. Nah si pemilik itu nggak tahu sampai ke situ. Jadi kadang unik juga sih emang, artian bisa baca doa terus tiba-tiba kelihatan. Sebenarnya ada cara lain Mang, untuk bisa mempertajam panca indera kita pakai bantuan media. Mau tau gak Mang? Maksudnya instan. Wah baru denger nih. Saya tuh bikin satu media, ini minyak sih sebenarnya. Yang tujuannya itu untuk kebutuhan syuting awalnya. Jadi misalnya ketika syuting itu kan kita tuh penelusuran tuh pengen lah ya merasakan langsung sensasi atau melihat langsung atau apa gitu, atau denger gitu ya, atau denger. Pengen banget saya merasakan itu. Khususnya untuk beberapa temen atau beberapa talent atau beberapa yang jadi narasumber juga atau jadi guest star-nya itu. Sebentar. Berarti di kamera bisa? Bisa aja prakteknya. Mungkin kamera jadi menangkap sosok-sosok. Oh beda doanya. Oh beda, ada tapi. Ini ada. Kalau itu ada dia doa khusus, jadi baca tahan napas bertiupin kameranya. Itu bisa. Kalau ini untuk orang. Beda ya? Iya. Itu ada itu khusus nangkep itu. Nah, jadi saya bikin satu minyak. Sebenarnya ini minyak pembuka mata batin sebenarnya ini tuh. Tapi seiring waktu namanya berubah jadi minyak happy. Orang pasti ngeliat, oh minyak happy apaan itu gitu ya. Nah. Jadi kayak barang untuk zaman dulu apa? Tripping gitu ya? Jangan dulu kan ada minyak happy gitu. Nah sebenarnya minyak happy itu penamaannya itu dilihat dari reaksi audiens, reaksi penonton. Jadi waktu awal banget minyak happy ini saya pakein di beberapa event, beberapa tayangan Jurnalisa. Itu kan diolesin, terus tiba-tiba ada reaksi dari orang tersebut, panik, ketakutan dan segala macam. Nah reaksi ini mengundang komen yang positif. Komennya itu seru, wah asik nih, wah bubuk, wah segala macam. Saya lihat ini orang yang ngolesnya kan kena teror, ketakutan, tapi yang nontonnya tuh happy gitu, seneng. Nah jadi makanya, oh ini minyak happy nih namanya. Jadi kalau bikin minyak pembuka mata batin kayaknya yang sudah biasa banget ya. Minyak pembuka mata batin udah jelas. Nah tapi kalau minyak happy, mereka mesti nanya, ya apaan tuh minyak happy? Ya kalau dia olesin nggak happy banget kok bang, dia bilang seperti itu. Nah minyak ini akhirnya dipakai di beberapa orang, termasuk BTS juga pernah pakai minyak ini waktu ada Ghost Walk Tour kalau nggak salah. Jadi kita pegang kamera, masuk ke tempat angker. Nah sebelum mulai syuting diolesin. Nah itu tuh banyak banget, ada yang lihat orang lari lah, dengar suara dan segala macam. Reaksinya itu saat ini luar biasa lah. Reaksinya itu luar biasa. Nah, si minyak ini asal usulnya, jadi saya tuh
penasaran Bang, masa sih nggak ada satu media yang bisa secara instan tanpa resiko dan tidak permanen dipakai, tapi dia langsung bisa berinteraksi sama sosok yang ada di sekitar. Ada saya ngobrol sama kakak saya yang kebetulan saat itu memang tinggalnya di Kalimantan Tengah. Saya nanya dulu tentang minyak ini, minyak itu segala macam. Akhirnya saya tanya, ada nggak sih kak satu minyak yang bisa kalau diolesin itu bisa ngelihat jin? Oh ada di sini Jeff, banyak di sini. Kalau minyak-minyak seperti itu tuh banyak di sini. Oh gitu. Tapi ingat dulu dari suku Dayak, kepala suku Dayak yang mana dulu? Kalau kakak kenalnya sama ini dulu kan itu. Akhirnya ya udahlah boleh. Nah, akhirnya dia ketemu lah. Dikasihlah satu bahan aja itu darah Bang, darah hewan. Tapi katanya hewan ini hanya ada di pedalaman situ. Cuma dikirim darah doang. Ngeracik sendiri, pakai doa sendiri. Akhirnya saya mulai itu bikin 40 hari. Puasanya dulu nggak kuat sampai 40 hari, jadi semampunya saya aja puasa. Diritualin terus. Akhirnya selesai. Nah ketika selesai pas dites langsung reaksi. Saya ngetesnya itu pertama kali itu di Bogor, yang sama ada orang yang pengurukan tanah. Nah saya tes di situ, saya suruh duduk, dia di bawah pohon bambu, ada tempat untuk santai tapi di belakangnya pohon bambu. Dia olesin, langsung kabur itu. Baru ditinggalin nggak nyampe 2 menit dia langsung lari. Katanya dia ngeliat ada kuntilanak baju merah tuh turun dari pohon bambu ini kayak melengkung gini, disertai kunti itu. Wah dia langsung kabur. Wah ini bahaya banget Kang, itu bisa dihilangin nggak? Tinggal dibuang aja. Saya bilang gini kayak gini. Itu normal lagi. Nah dari situ saya semakin antusias. Minyak happy ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang mantep ini. Akhirnya dipakailah pakai syuting jurnal. Pertama kali itu kalau nggak salah Farul yang ngolesin itu minyak itu waktu Ghost Kartur kalau nggak salah. Dan itu langsung heboh banget. Dia langsung kerasukan. Wah, pokoknya chaos banget lah istilahnya ya di dalam mobil itu. Farul. Kekacauan itu komennya happy semua Bang. Di situ. Terus ada beberapa penyanyi, ada jebolan idol juga. Saya olesin. Dia tiba-tiba dengar suara orang ketawa, nangis dan segala macam. Kalian dengar nggak? Ada suara yang ketawa, kita nggak dengar. Cuma dia sendiri yang dengar. Oh berarti ini telinganya lebih tajam. Jadi si minyak ini tuh ngebooster di salah satu panca indera tubuh. Misalnya ketika diolesin, saya nih ngolesin, ternyata telinga saya yang lebih tajam. Artinya si energi ini akan fokus kepada telinga ini, ngebooster. Jadi lebih sensitif, lebih banyak menangkap frekuensi energi-energi yang di luar itu tuh seperti apa suaranya. Tapi kadang ada juga orang penciumannya tiba-tiba cium kayak bau darah. Syukur-syukur ada yang langsung dari mata yang melihat. Nah itu banyak banget. Jadi, ada efeknya nggak? Efek kalau misalnya pakai itu ya takut pasti, ketakutan, merinding, kadang ke bawah. Kalau dia ngelihat kan ke bawah, mimpi. Kalau tidur kan susah juga. Jadi nggak disarankan untuk penakut ya? Disarankan untuk penakut dan yang benar siap disarankan. Karena ini bukan main-main, walaupun untuk menghapusnya seperti itu udah silang. Nih minyaknya. Dijual? Enggak, hanya ada satu. Nah di minyak ini minyak happy ini saya rangkumlah sebuah kisah jadinya. Saya bikin sebuah cerita mengenai minyak happy ini. Tapi ini lebih ke dia horor, komedi juga. Jadi minyak ini di cerita itu jatuh ke tangan seorang mahasiswa. Kebayangkan Bang? Chaosnya kayak apa? Yang tinggal di kos-kosan tua bekas Belanda karena nggak ada uang. Dan di lantai 2 cuma dia sendiri yang tinggal. Ada 5 kamar kosong,
cuman dia sendiri yang tinggal di situ, terus dia pakai ini. Nah, itu dia cerita. Saya ada buku mang, cerita aja. Ada buku. Di cerita itu saya masukkan ke dalam sebuah buku. Nama bukunya itu adalah Teror Minyak Happy. Ini mang. Teror Minyak Happy. Satu cerita. Satu cerita. Wah seru nih. Betul. Ini novel masuknya. Jadi di sini tuh kisah orang memperebutkan wilayah teritorinya di kosan dia sendiri. Jadi ketika dia olesin itu kan diganggu kuntilanak kan. Nah, dia gimana cara dia survive bisa melawan kunti itu, akhirnya ujung-ujungnya dia berteman sama Gondorwo yang namanya Darmanto, sama pocong namanya Pocong Asep dan segala macam. Kuntilanak namanya Ana. Akhirnya dia berteman di situ. Tadinya berantem. Didapatkan di mana? Toko buku ada? Ini di Shopee aja ada, di toko buku Gramedia juga ada. Jadi untuk sobat yang minat silakan klik ya, ada gambarnya di bawah. Nah, gitu. Ini ceritanya ringan, renyah banget, horornya horor banget. Tapi ke bawah mimpi nggak nih? Enggak ya? Enggak. Soalnya saya kalau baca-baca kan terus. Tapi imajinasi kita emang ke bawah sih di Ya, sini, karena biasanya emang detail dari mendeskripsikan hantu itu detail banget di sini. Lebih parah baca daripada nonton. Ya, kalau baca langsung masuk Iya, ya. apalagi sendiri. Kalau nonton kan gitu lewat. Nah, ini malam ini juga saya mau ngasih sebuah cindera mata untuk Malam Mencekam buku ini. Malam Mencekam atau Warga Malam Mencekam? Warga Malam Mencekam. Warga Malam Mencekam. Berarti banyak dong yang nonton. Banyak. Diwakili oleh satu orang dari Malam Mencekam. Ya. Mang Ei. Mang Ei. Aduh, alhamdulillah. Jazakallah. Sama-sama. Tapi nanti kita bacanya bareng-bareng ya. Soalnya saya penakut. Ini genrenya horor komedi, jadi porsinya seimbang antara horor sama komedinya sama. Jadi Kang Jeffrey capek nggak sih jadi orang seperti ini tuh? Jujur kalau ngikutin rasa malas kita pasti capek lah. Apalagi kalau misalnya konsul online, terapi, misalnya saya lagi nyantai gini ya, ternyata 1 jam lagi saya harus terapi online. Itu tuh pergulatan perasaan tuh luar biasa. Jadi hoream sebenarnya. Saya tuh pengen istirahat, tapi ada jadwal dari admin. Mau nggak mau saya harus jalan itu seprofesional mungkin. Jadi paling jauh kemana aja? Indonesia, keluar? Saya lebih banyak di Asia Tenggara aja, Mang. Terapi paling rutin di Singapura, Malaysia. Semua wilayah tuh kalau Malaysia. Kalau Singapura sesekali aja, karena ngeri ya. Visanya visa liburan kan? Iya. Paspornya paspor liburan, bukan visa. Memutus perjanjian dengan seseorang yang melakukan pesugihan, pernah? Pernah. Katanya kalau mereka sudah bikin perjanjian, itu nggak bisa kan? Nggak bisa diputus. Kenapa jadi bisa? Sebenarnya kalau kita tahu caranya, tahu cara mengakalinya, sebenarnya bisa-bisa aja. Karena itu harus benar-benar dicari tahu ini siapa sosoknya, perjanjiannya dengan jin seperti apa. Kita harus tahu dulu itu. Kalau sudah tahu itu, baru nanti kita cari tahu caranya seperti apa, kayak gitu. Kalaupun terputus, tapi rata-rata gangguan begitu ya? Gangguan. Maksudnya mereka kehidupannya nggak kembali normal. Sebenarnya kalau dia langsung tobat, dia langsung memohon ampun kepada Allah, dia langsung tinggalin semua hal seperti itu, dia langsung bersihkan harta-harta dia yang didapatkan dari yang seperti itu, insya Allah aman. Ada kampung yang hilang dalam semalam. Di salah satu desa, tempat di mana manusia membuat perjanjian yang tak bisa mereka lunasi, hingga membuat desa itu lenyap tak tersisa. Kang Jeffrey datang ke sana, melihat hutan bambu yang seperti menahan rahasia, yang meminta untuk tidak menceritakan semuanya. Ia menyaksikan jin korin dan perempuan yang tidak sempurna yang hanya muncul sebagai bayangan, seakan berkata bahwa warga kampung itu tak pernah benar-benar mati. Mereka hanya berpindah alam yang tidak mengenal pintu pulang.
perjalanan itu bukan kebetulan. Karena sejak kecil, Kang Jeffrey diwarisi garis spiritual, yang bahkan ia pernah menolong ibunya dari guna-guna, yang ia asah melalui keluarga dan gurunya. Desa yang hilang itu adalah peringatan bahwa janji gaib tidak boleh dianggap ringan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.